sini saya akan membahas tentang hidroponik. Kalian sudah tahu belum apa itu hidroponik? Hidroponik sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata hidro yang artinya air dan ponos yang berarti kerja. Hidroponik diartikan sebagai pengerjaan atau pengelolaan air sebagai media tumbuh tanaman dan tempat mengambil unsur hara yang diperlukan pada budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik dapat tumbuh dengan baik jika daerah perakarannya memperoleh cukup udara, air, dan unsur hara. Pemberian nutrisi atau unsur hara merupakan faktor yang menentukan dalam usaha hidroponik. Nutrisi diberikan dalam bentuk larutan harus secara tepat jumlahnya, komposisi ion, maupun temperatur suhu. Hidroponik sendiri mempunyai sejarah. Metode ini digunakan pada abad ke-16 pada suku Aztec pada tahun 1930-an secara komersil. Baru dikembangkan oleh seorang peneliti Pusat Penelitian Pertanian California, Amerika Serikat yang bernama Dr. William Frederick Gerich. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan hidroponik. Yang pertama, penggunaan lahan lebih efisien, tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah. Kedua, tidak ada resiko untuk penanaman terus-menerus sepanjang tahun. Ketiga, kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih. Keempat, penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Kelima, periode tanaman lebih pendek. Dan keenam yaitu pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Selanjutnya ada kekurangan hidroponik. Yang pertama, membutuhkan modal yang besar. Kedua, pada closed system atau nutrisi disirkulasi, jika ada tanaman yang terserang patogen, maka dalam waktu yang sangat singkat, seluruh tanaman akan terkena serangan tersebut. Dan yang ketiga, pada kultur substrat, kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah. Sedangkan pada kultur air, volume air dan jumlah nutrisi sangat terbatas, sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Pembahasan selanjutnya yaitu 5 teknik penanaman hidroponik. Yang pertama ada teknik rakit apung atau floating hydroponic system, kedua teknik sumbu atau wick system, ketiga teknik NFT atau nutrient film teknik, keempat teknik aeroponik, dan yang kelima teknik tetes atau drip system. Di sini saya akan membahas tentang teknik rakit apung terlebih dahulu. Teknik ini merupakan yang paling sederhana. Teknik ini menempatkan tanaman pada styrofoam yang mengapung di atas larutan nutrisi dalam bak air. Salah satu keunggulannya yaitu tanaman mendapat pasokan air dan nutrisi secara rutin, dan biayanya tidak mahal. Namun, dalam teknik rakit apung ini, nutrisi yang dibiarkan menggenang pada bak air tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena akan menurunkan kinerjanya. Kedua, teknik sumbu atau wick system merupakan teknik hidroponik yang memakai perantara sumbu di antara nutrisi dan media tanaman. Saat menerapkan teknik ini, akar tidak langsung dicelupkan dalam air. Nah, keunggulannya itu efisien dan ekonomis, serta tidak perlu repot menyiramkan tiap hari karena pasokan airnya stabil. Namun, teknik sumbu ini memiliki kelemahan yang dapat mempengaruhi kelembapan tanaman, sehingga akar tanaman menjadi layu dan tidak dapat tumbuh dengan cepat. Ketiga, ada teknik NFT, merupakan metode budidaya tanaman yang tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi, sehingga tanaman mendapat pasokan air, nutrisi, dan oksigen yang cukup. Sederhananya, akar tanaman yang direndam dalam air berisi nutrisi akan disirkulasikan secara rutin dengan pompa. Kelebihan menggunakan teknik ini, yakni memudahkan pengendalian daerah penanaman, dan menjamin terpenuhinya kebutuhan air tanaman. Selain itu, keseragaman nutrisi dapat disesuaikan dengan umur dan jenis tanamannya. Adapun kelemahannya yaitu perawatannya mahal, bergantung pada pasokan listrik, serta mudah terjangkit atau tertular penyakit tanaman. Keempat, teknik aeroponik merupakan budidaya tanaman di udara tanpa memakai tanah. Air dan nutrisi diberikan pada akar tanaman dengan disemprot. Dengan kata lain, teknik aeroponik ini disebut juga pengkabutan air dan nutrisi. Keunggulannya yaitu menghemat air, tanaman lebih banyak menerima oksigen, memudahkan perawatan, dan nutrisi lebih cepat diserap karena diberikan dalam ukuran yang kecil. Kelemahannya yaitu membutuhkan modal yang besar dan bergantung pada listrik. Kelima, teknik tetes.
merupakan budidaya tanaman memakai timer untuk mengontrol pompa. Pompa digunakan untuk mengalirkan air yang sudah bercampur nutrisi pada tanaman. Tetesan air dan nutrisi ini disalurkan melalui selang yang ada di tiap akar tanaman. Keunggulannya sendiri dapat menampung tanaman yang lebih besar. Teknik ini cocok digunakan pada tanaman cabai, tomat, dan buah lainnya. Kelemahannya itu memerlukan perhatian lebih pada selang. Biaya perawatannya cukup mahal dan harus konsisten menjaga pH serta tingkat nutrisi larutan.